Kalau cinta tak direstui, didik bayi jadi solusi. Ustadz Felix bilang nih di podcastnya Raymond Chin. Ia bilang bahwa agama tuh tidak cocok untuk orang yang goblok dan jahat. Kenapa? Ayo kita lihat dari fenomena yang udah terjadi di Indonesia. Kalian lihat video orang-orang bodoh yang beragama terus joget-joget. Dalam Al-Musu'ah Al-Fiqhiyah, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa joget atau menari dalam rangka zikir atau ibadah termasuk bid'ah yang dinilai maksiat. Perbuatan semacam ini tidaklah pernah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, perbuatan tersebut juga tidak diajarkan tuh oleh para imam atau ulama salaf. Nah, itu dia kalau orang bodoh beragama. Nah, lalu kalau orang jahat beragama gimana? Kita lihat lagi fenomena yang ada di Indonesia. Kalian tahu Mama Gufron? Nah, dia ini tuh kontroversial banget ya kan. Yang dimana dia ini mengaku-ngaku bisa ngobrol dengan semut seperti Nabi Sulaiman alaihissalam yang dikaruniai banyak mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya ya ini dapat berbicara dalam bahasa semut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Naml ayat 18 sampai 19. Nah, si Gufron ini tuh mengaku bisa teleponan dengan malaikat juga, ngomong kasar yang tidak sepatutnya diucapkan oleh umat muslim. Bahkan dia ini ngomong Allah pun bisa dia makan. Allah pun dimakan sama saya. Rasulullah pun dimakan. Mas Asyidi idhasya kasyira. Kamu waktu di dunia saya jadi cacing bisa menjadi umpan. Jantok. Wes. Kagok sama saya. Unik disebut sesat. Nah, ini dia jika orang jahat beragama. Dia merusak agama dengan ngomong kasar dan ia jadikan bisnis. Kenapa gue bilang ia jadikan bisnis? Ya karena si Gufron ini tuh punya pesantren. Nah, kalau pemimpin pesantren ngomong kasar kayak gini, tidak mengajarkan agama Islam dengan baik, membodohi pengikutnya, ya tentunya ada maksud tersembunyi dari apa yang dia lakukan. Tapi yang anehnya banyak banget pengikutnya. Padahal udah banyak banget kekeliruan yang tidak diajarkan agama Islam. Kekeliruan seperti yang gue bilang tadi. Kayak ngomong bahasa semut, nelpon sama malaikat, bahkan memakan Allah. Otomatis kan banyak cacatnya ya dalam beragama. Padahal nih ada Nabi Muhammad SAW yang semasa hidupnya itu sangat-sangat sempurna. Nah, tapi ada yang lebih parah dalam beragama orang-orang zaman sekarang. Apa tuh yang parahnya? Tapi nih sebelum gue mau bilang bahwa gue gak menyalahkan agama manapun. Karena agamanya tuh udah jelas-jelas sempurna. Tapi di sini gue mau meluruskan pola pikir orang-orang yang menganut agama dengan hal-hal bodoh. Well, langsung aja kita bahas. Kalian pernah dengar argumen gini gak? Ngapain cari uang banyak? Toh nanti juga kita bakalan mati. Jadi mereka tuh menjadikan agama sebagai pembenaran dari keadaan mereka. Jadi bukannya mereka tuh berusaha untuk keluar dari kemiskinan, tapi malahan mereka tuh tetap stay dengan mencari pembenaran di dalam agama. Ironisnya, ada juga yang ngomong bahwa orang miskin lebih pasti masuk surga daripada orang kaya. Karena kata mereka kalau orang miskin tuh sedikit berbuat maksiat kayak korupsi, narkoba dan lain-lain. Yang padahal hal ini malahan jelas-jelas keliru. Kenapa gue bilang keliru? Coba kalian lihat pencuri-pencuri. Misalnya nyuri kotak amal. Nah kan pastinya mereka tuh nyuri hal yang enggak seberapa itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Kayak makan dan lain-lain. Ya kalau mereka udah cukup mah, terus mereka orang yang benar-benar baik, mereka tuh nggak akan mencuri karena ya udah terpenuhi gitu sandang sama pangannya. Ya emang koruptor-koruptor juga ya walaupun udah punya uang yang banyak tetap mencuri dengan cara korupsi. Jadi ya sama aja mau miskin ataupun kaya. Kalau masalah masuk surga gimana individu atau orangnya.
Karena banyak juga orang kaya yang baik hati kayak Yusuf Hamka, bos jalan tol yang ingin membangun 1000 masjid. Karena kalau kita tarik sejarahnya juga, Nabi Muhammad tuh orang yang sangat berkecukupan, tapi Nabi Muhammad tetap memilih hidup sederhana. Nah, banyak juga yang menyalahgunakan agama untuk kepentingan pribadi, kayak jualan garam rukiah, dan mirisnya banyak banget yang kena scam sama penipuan ini. Jadi garam rukiah ini tuh adalah garam biasa yang sudah dibacakan doa oleh tokoh-tokoh agama, yang padahal enggak sama sekali. Bahkan di iklannya mereka tuh menggunakan AI dengan wajah tokoh agama seperti Ustadz Abdul Somad, yang padahal itu tuh bukan Ustadz Abdul Somad, itu tuh cuman AI yang mereka salah gunakan. Ya tapi di sini gua nggak nyalahin pembelinya, ya karena mungkin mereka tuh udah capek sama kehidupan mereka, kayak miskin terus dan lain-lain. Tapi yang gua salahkan adalah penjual yang menyalahgunakan agama ini. Nah, kalau kita lihat zaman dulu ada namanya The Golden Age of Islam, yang artinya tuh masa kejayaan umat Islam, di mana di masa itu Islam itu tuh berkembang sangat signifikan dan muncul banyak banget ilmuwan muslim yang menciptakan sebuah perkembangan baru yang bisa digunakan untuk banyak orang. Misalnya dalam ilmu kedokteran, sains, fisika, dan juga matematika. Bahkan beberapa teknologi yang ada sampai sekarang itu juga buah hasil pemikiran ilmuwan muslim tersebut. Di zaman dulu, masa kejayaan Islam ini sebenarnya sudah terjadi cukup lama, karena masa ini terjadi sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi. Di mana itu terjadi ya karena itu di masa kebudayaan umat muslim ini bukan cuma berkembang secara pesat, tapi juga mempengaruhi sebagian besar perkembangan di dunia. Nah, masa kejayaan Islam ini pun sampai sekarang masih menjadi sejarah penting dalam perkembangan agama Islam, dan harusnya ini jadi inspirasi bagi umat muslim saat ini untuk bisa menciptakan perkembangan baru yang bisa bermanfaat untuk dunia ini. Nah, tapi kalau kita lihat keadaan umat muslim sekarang, keadaan itu seolah berbanding terbalik dari masa kejadian Islam tersebut, yang dimana sekarang tuh banyak banget negara-negara Islam yang justru tergolong ke dalam negara yang miskin. Ya memang enggak semuanya miskin, ya gua tahu ini adalah fakta yang susah diterima, apalagi sama umat muslim yang terlalu fanatik terhadap fakta yang terjadi. Tapi dengan kita tahu kondisi yang terjadi, harusnya ini tuh bisa jadi kritik yang membangun untuk kita semua, khususnya bagi para umat muslim, karena gua merasa ada yang salah dengan umat muslim di zaman sekarang ini, terkhusus di lingkungan sekitar gua. Seperti yang gua bilang di awal, gua tuh nggak sama sekali menyalahkan agamanya, karena mau bagaimanapun agamanya tuh sudah sempurna. Tapi yang harus dibenerin adalah pola pikir sebagian umatnya yang masih salah mengartikan ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, gua yakin terkadang yang membuat suatu agama itu dipandang buruk bukan ajaran agamanya itu sendiri, tetapi sebagaimana umatnya yang terlalu cepat menyimpulkan apa yang diajarkan agama tersebut. So, segini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Raihan pamit dan terima kasih.